teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi video kali ini saya tuh mau beberes rumah karena kemarin-kemarin tuh ada yang komen sama saya kayak gini. Nah gitu dong Bunda Alea, videonya jangan masak-masak terus, sesekali ada bebersihnya. Sebenarnya kalau saya tuh lagi bikin video sukanya saya campur. Biasanya kalau masak-masak ya saya campur sama video unboxing kah, atau video lagi beberes kah, atau video apa gitu. Emang nggak murni masak-masak doang. Nah di video kali ini itu emang full bebersih, cuma nanti di belakang saya tuh bakal bikin cemilan. Nah jadi yang pertama tadi saya tuh lagi ngambil spray di dalam lemari. Untuk spraynya emang udah saya plastikin ya di dalam tempatnya. Jadi masih lumayan banyak juga yang salvok sama plastik spraynya. Saya belinya itu di Shopee, harga persatuan itu 3.500. Misalkan teman-teman ada yang pengen linknya, tinggal komen aja di bawah, nanti insya Allah bakal saya kasih. Kalau teman-teman ada yang itu Alea pegang gelas, dia itu lagi makan agar-agar, dan agar-agarnya juga tumpah kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Berhubung saya tuh mau bebersih rumah, mau ngelap-ngelapin juga, jadi nggak masalah ya ini dikotor-kotorin. Nah waktu saya lagi masang sarung bantal ke bantalnya, ini videonya emang saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Semenjak kasurnya itu kayak gini tampilannya, kalau lagi masang spray itu emang agak susah ya di bagian pojoknya itu yang deket sama tembok. Jadi kasurnya itu emang harus dikesiniin dulu biar saya tuh bisa masang spraynya. Nah oke, ini saya udah selesai, tinggal masang selimut aja. Dan untuk yang terakhir tadi saya tuh nyuci. Cuman untuk nyucinya emang nggak saya videoin. Lanjut, ini saya tuh lagi ngelap-ngelapin di area kamar. Yang pertama, mumpung serbetnya itu masih bersih, saya mau ngelapin semua kaca yang ada di dalam kamar, biar nanti kalau dilapin kacanya itu kinclong. Nah untuk meja riasnya, ini saya lapin juga biar kinclong. Oke, sambil saya itu bersih-bersih rumah, di sini juga saya mau sambil sharing aja. Saya yakin kalau saya lagi ngapain tanpa saya jelasin, teman-teman juga udah tahu. Makanya di sini saya juga mau sambil sharing aja. Sebenarnya saya udah pernah sih kemarin-kemarin sharing di Instagram, cuman kali-kali teman-teman ada yang nggak follow Instagram saya. Nah, jadi di sini saya tuh pengen sharing lagi biar teman-teman juga tahu dan harus berbuat apa gitu. Nah, jadi mungkin sekitar 2 minggu yang lalu saya tuh sempat meriksain Alea ke dokter spesialis anak lagi. Padahal dulu kan saya juga udah pernah ya meriksain Alea ke dokter spesialis anak. Ya kenapa sih Alea tuh dulu makannya itu susah. Tapi ya kalau menurut saya jawaban dari dokternya itu kayak kurang memuaskan. Makanya kali ini pas saya udah siap, saya tuh meriksain Alea lagi. Cuman emang di beda tempat. Kalau dulu saya meriksain Alea di Rumah Sakit Bayukarta, kalau sekarang saya tuh meriksain Alea di Rumah Sakit Hermina. Saya meriksain Alea bukan gak ada indikasi sama sekali, tapi ada indikasinya, yaitu saya kok ngerasa Alea batuk-batuk itu udah lebih dari sekitar ya 1,5 bulan gitulah, hampir 2 bulan. Karena Alea itu batuk emang dari pas puasa. Sampai habis lebaran Alea tuh batuknya kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh, masih ada terus. Kan saya agak khawatir gitu ya, takutnya terjadi apa-apa. Kan kalau anak-anak batuk ataupun orang dewasa batuk di atas 2 bulan nggak sembuh-sembuh, itu emang perlu diwaspadai. Nah makanya saya takut, makanya saya juga langsung periksain Alea ke dokter spesialis anak. Jadi indikasinya emang Alea ada batuk yang udah lama nggak sembuh-sembuh. Sama saya juga pengen nanya, kok Alea BB-nya itu agak susah naik gitu. Nah pas saya udah nyampe nih di Rumah Sakit Hermina, saya daftar. Terus habis itu ya saya langsung masuk, nunggu nomor antrian, saya dipanggil. Pas udah dipanggil saya ceritain semua keluhannya, kok Alea itu makannya susah. Kadang ya makannya gampang, kalau pas gampang kok BB-nya agak susah naik gitu setiap bulannya. Terus saya juga cerita kalau Alea batuknya itu nggak sembuh-sembuh, terus kalau BAB juga kadang susah. Sebelum saya tuh meriksain Alea, saya juga menyiapkan mental saya terlebih dahulu. Kenapa saya tuh harus menyiapkan mental? Karena saya tuh kadang takut kalau emang iya di dalam tubuh Alea itu ada yang aneh-aneh. Kayak nggak tega banget gitu loh ngeliat anak itu emang ada penyakit di dalamnya. Padahal Alea itu setiap harinya bener-bener aktif banget. Kalau makan ya kadang mau, kalau emang pas lagi mau, kalau lagi nggak mau ya
nggak saya paksa, karena emang kan nggak boleh ya anak itu dipaksa kalau pas makan. Oke lah, dari keluhan saya itu dokter menyarankan buat dicek darah lengkap, sama dicek ronsen, sama dicek juga pipisnya. Nah, karena saya tuh udah siap mentalnya, alhasil saya nganter Alia buat dicek semuanya. Pas lagi dicek, beneran deh Alia itu nangis kejer banget. Saya sama ayahnya aja sempat nggak tega, aduh ini kok nangisnya kayak gini banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak dicek ya kita kan nggak bakal tahu ya ada apa sih sebenarnya di dalam tubuh Alea. Nah, untuk cek yang pertama itu emang ronsen. Jadi kalau ronsen bajunya kan emang harus dicopot atau dikeatasin. Dan kalau misalkan pakai kalung, kalungnya harus dicopot. Ya udah, waktu itu kan Alia pakai kalung, jadi kalungnya emang dicopot. Pas lagi di ronsen, Alia juga nangisnya kecil banget, masya Allah. Karena mungkin takut kali ya, ini alat apa gitu sih. Pas udah beberapa menit, ya udah alhamdulillah udah selesai, dan nunggu hasilnya itu emang gak lama langsung keluar. Cuman hasilnya itu emang dijelaskan sama dokter, jadi kita itu harus nunggu lagi. Oke, cek yang selanjutnya yaitu cek darah lengkap. Kalau untuk cek darah lengkap itu yang dicucus emang tangan di bagian jarinya. Nah, pas itu Ale juga sama, nangis kejer banget. Tapi kalau untuk pipis itu emang gak dicek karena Ale udah keburu kejer, dan Ale jadi kan gak mau ya pipis. Yaudahlah, kata dokternya gak masalah. Selang 1 jaman, saya sama Pak suami itu dipanggil lagi buat masuk. Jadi dokternya itu mau menjelaskan tentang ronsen sama cek darah lengkapnya. Nah, yang pertama dari cek darah lengkapnya itu HB Alia normal, sama yang lain-lainnya itu emang normal. Nah, yang nggak normal itu emang pas lagi ronsennya. Jadi di dalam paru-paru Alia itu emang ada fleknya. Kalau ada fleknya itu kayak ada awannya gitu loh. Jadi awannya itu kayak ada gitulah pokoknya. Kalau teman-teman yang anaknya udah pernah di ronsen pasti tahu banget ya kayak gimana. Pas saya udah tahu Alia ada fleknya, saya juga udah ngira ya bakal kayak gitu hasilnya. Sedih banget sih aslinya tuh. Tapi ya mau nangis nggak mungkin banget kan ada dokternya. Nah, oke, lanjut. Untuk menentukan Alia itu pengobatan selama 6 bulan atau tidak, jadi Alia dites mantuk. Nah, untuk tes mantuknya itu langsung disuntikin sama dokter. Untuk nyuntikinnya itu emang di area tangan. Nah, jadi disuntikin di kulitnya. Kalau disuntik IC itu kan emang sakit ya di bagian kulit. Jadi Alia biar nggak berontak itu emang harus dipegangin saya, ayahnya, sama asisten dokter. Nah, pas Alia udah disuntik, jadi nunggu hasilnya lagi itu 1 kali 48 ataupun 72 jam. Ya udah, saya putuskan untuk melihat hasilnya itu pas udah 48 jam aja. Hari Jumat siang saya tuh ke rumah sakit Hermina lagi. Pas udah sampai seperti biasa nunggu antrian dulu. Nah, pas udah dipanggil dokter langsung ngeliat kan hasil kemarin suntikannya. Jadi alhamdulillah banget hasilnya itu emang gak perlu pengobatan selama 6 bulan. Kalaupun harus pengobatan selama 6 bulan, biasanya di area yang disuntik tadi itu ada benjolan. Jadi benjolannya itu lebih besar dari kemarin. Terus juga ada kayak ruam-ruamnya gitu. Setahu saya sih ya, kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon maaf. Terus saya juga nanya sama dokter, lah terus ini gimana dok untuk mengatasi flek yang ada di paru-parunya Alia? Jadi untuk mengatasinya Alia dikasih antibiotik, itu harus dihabiskan selama 7 hari. Itu diminum 2 kali sehari. Terus Alia juga dikasih vitamin makanan sama obat buat memperlancar BAB. Karena kan Alia sekalinya BAB kadang ya lunak, kadang emang bebel. Jadi kan emang kasihan ya saya tuh kalau ngelihat pas Alia lagi BAB. Oke, lanjut. Untuk habisnya berapa di sini saya juga bakal ceritain. Untuk yang pertama saya kan ada cek darah lengkap, ada tes mantuk, sama ada ronsen. Itu habisnya sekitar 1 jutaan. Terus pas hari Jumat saya tuh balik lagi ke situ, ada obat, terus juga ada apa lagi ya saya lupa. Itu habisnya sekitar 900 ribuan. Ya kurang lebih habisnya sekitar 2 jutaan. Habis sekitar 2 jutaan itu emang pakai uang pribadi, jadi bukan pakai asuransi ataupun pakai BPJS. Karena asuransinya Alia itu khusus rawat inap. Kalau untuk rawat jalan itu emang nggak di cover sama pabriknya Pak suami. Kalau menurut saya pribadi habis 2 juta itu emang banyak ya, lumayan juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya tuh jadi tahu, oh ya ternyata Alia emang bener, jadi di paru-parunya itu ada flek. Jadi saya juga tahu sekarang harus berbuat apa sama Alia.
Nah oke, dari sharing saya ini, teman-teman juga pasti tahu sendiri ya, kalau anak BB-nya seret itu pasti ada masalah di dalam tubuhnya, tapi saya juga kurang tahu masalahnya itu apa. Atau mungkin kalau emang udah diperiksain kok nggak ada apa-apa, ya emang anaknya susah banget buat naik kali ya, ataupun emang ada keturunan kurus kayak saya. Kalau saya kan emang tipe orang yang kurus, jadi mungkin Ale itu ikut saya kurus. Yang penting bagi saya pribadi itu Alia sekarang sehat, saya juga udah seneng banget. Makan ya kalau pas lagi mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya emang nggak saya paksain. Yang penting Alia ngemil kayak roti-rotian ataupun yang lain-lainnya. Terus di sini saya juga mau bilang lagi nih sama teman-teman semua, saya kan emang udah sharing kayak gini, jadi saya nggak menerima saran apapun untuk Alia. Untuk saat ini saya tahu kok saya harus berbuat apa untuk Alia. Terus kata dokternya, misalkan susu si anak ini emang mahal, contohnya kayak Pediasure, dan kalau di dalam tubuhnya emang ada masalah yang gak bakal berpengaruh selama masalah itu nggak diatasin. Pokoknya saya tuh nggak ada maksud gimana-gimana ya ngomong kayak gini sama teman-teman semua. Di sini saya tuh cuma pengen sharing aja. Karena ya sebagai orang tua, saya juga kadang sedih ya. Misalkan anak saya itu dibilang kayak, kok Alia kurus? Emang Alia nggak dikasih makan? Emang Alia gini. Kadang setiap mental ibu-ibu itu beda-beda banget ya. Nah, saya itu bukan tipe orang yang mengabaikan semua perkataan orang. Apalagi kalau orang itu ngomong tentang anak saya, waduh Masya Allah, beneran deh rasanya tuh kayak hancur banget. Padahal saya tuh udah berusaha semaksimal mungkin lah gitu buat menaikkan baby Alia, tapi nyatanya emang susah, mau gimana lagi gitu kan. Terus kata dokternya, sekarang ini Alia emang harus dijauhkan dari karpet yang berbulu-bulu, dari boneka. Untuk boneka sekarang ini emang udah saya simpen. Tadi teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya, di kamarnya Alia emang udah nggak ada boneka lagi. Cuman ya emang boneka gede masih ada sih di ruang makan, itu nggak masalah karena Alia itu jarang banget ada di boneka yang di ruang makan. Terus kalau untuk karpet bulu itu Alia juga jarang banget tiduran di karpet bulu, seringnya emang tiduran di kasur. Terus Alia katanya juga nggak boleh makan ciki-cikian. Kalau untuk ciki-cikian, walaupun saya itu sering banget beli ciki-cikian, Alia itu sebenarnya jarang banget makanin gitu loh. Yang sering makanin itu malah kadang ayahnya ataupun saya. Tapi di sini saya juga nggak mau nyari-nyari pembelaan ya. Emang salah juga sih saya kalau ngasih ciki sama Alia. Dan saya juga kalau ngelihat anak-anak yang lain misalkan dikasih ciki nih sama orang tuanya, itu juga kadang ada yang nggak masalah gitu kan. Tapi ya mungkin beda sama Alia kali ya, jadinya itu bermasalah. Terus kalau untuk debu yang ada di luar ruangan itu juga sebisa mungkin harus dijauhkan dulu. Dari asap rokok apalagi itu harus dijauhkan terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah sih ayah Alia kan emang nggak ngerokok. Ya udah ya, sampai sini aja sharing saya. Ini malah udah sampai akhir banget ya durasinya, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya tuh cuma pengen sharing aja sama teman-teman semua, biar teman-teman semua itu tahu. Nah oke, ini saya lagi ngasih keju sama lagi ngasih apa nih namanya, miso seres. Dan tada, udah jadi. Terus habis itu saya juga nyuruh Alia buat nyobain. Terus katanya Alia enak banget. Alia juga suka banget ya ngemil kayak gini, jadi pisang dikasih susu, dikasih keju. Tapi kalau saya pribadi itu emang sukanya ngasih keju yang agak banyakan, karena ya saya itu emang suka sama keju. Dan ya udah, sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.